100 triliun partikel ini menembus tubuhmu setiap detiknya tanpa kamu sadari sedikit pun. Ini nyata, bukan hanya hipotesis saja. Bahkan sekarang, saat kamu menonton video ini, partikel ini terus menembus tubuhmu, seperti hantu. Partikel ini sangat sulit berinteraksi. Bahkan para saintis saja membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk memastikan keberadaan partikel ini. Tetapi kenapa kamu tidak merasakan apa-apa ya? Walaupun banyak sekali partikel ini menembus tubuhmu. Jika kamu ingin mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai akhir ya. Percaya deh, aku lulusan S2 Fisika UGM dan meneliti tentang partikel ini. Aku jamin kalau ceritanya akan sangat mencengangkan. Cerita dimulai pada tahun 1930. Seorang fisikawan asal Austria bernama Wolfgang Pauli menulis surat yang ditunjukkan kepada sebuah pertemuan para fisikawan. Surat yang ditulis oleh Pauli ini dibawa oleh rekannya ke pertemuan tersebut. Di dalam surat inilah awal mula ide tentang partikel hantu diperkenalkan. Aku kutip beberapa kalimat yang dia tulis di dalam suratnya, yaitu kemungkinan bahwa di dalam inti atom terdapat partikel-partikel yang tidak bermuatan listrik, yang akan saya sebut sebagai neutron. Massa neutron seharusnya berada dalam orde yang sama dengan massa elektron, dan bagaimanapun juga tidak lebih besar dari 1% massa proton. Yang terhormat orang-orang radioaktif dengan pertanyaan tentang seberapa besar kemungkinan ditemukannya bukti eksperimental untuk neutron semacam itu jika ia memiliki kemampuan menembus materi yang sama atau mungkin 10 kali lebih besar dibandingkan sinar gamma. Saya akui bahwa solusi yang saya ajukan mungkin terdengar nyaris mustahil, karena kemungkinan besar neutron-neutron tersebut, jika memang ada, sudah akan terlihat sejak lama. So, apa yang dibicarakan oleh Pauli di sini? Kenapa dia harus menulis surat kepada orang-orang radioaktif? Dan kenapa dia mengusulkan sesuatu yang hampir mustahil untuk terjadi? Ketika itu, ada fenomena radioaktivitas yang sulit untuk dijelaskan. Begini, ada atom-atom di dalam tabel periodik yang tidak stabil. Jadi untuk mencapai kestabilan, mereka harus melalui proses yang dinamakan peluruhan. Peluruhan adalah keadaan ketika inti sebuah atom berubah komposisinya atau melepaskan sebagian energinya. Ada 3 jenis peluruhan radioaktif, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Peluruhan alfa terjadi ketika inti atom yang berat terpecah menjadi inti yang lebih ringan ditambah partikel alfa atau inti helium. Peluruhan beta terjadi ketika inti atom berat terpecah menjadi inti baru yang lebih ringan ditambah dengan partikel beta. Partikel beta ini adalah sebutan orang-orang radioaktif untuk partikel elektron dan positron. Sedangkan peluruhan gamma terjadi ketika inti atom melepaskan sebagian energinya dalam bentuk partikel foton pada spektrum radiasi gamma. Untuk peluruhan alfa dan peluruhan gamma, spektrum energi yang dihasilkan adalah diskrit. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Tetapi anehnya, spektrum energi untuk peluruhan beta adalah kontinu yang memiliki grafik seperti ini. Hal ini membingungkan para fisikawan karena peluruhan beta juga harusnya diskrit. Hasil eksperimen ini jelas melanggar hukum kelestarian energi, momentum, dan juga spin. Ini adalah penjelasan yang mereka miliki saat itu yang menunjukkan bahwa spektrum energi dari peluruhan beta harusnya juga diskrit. Ketika inti atom berat mengalami peluruhan beta, ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu inti atom yang lebih ringan dan juga partikel beta. Dikarenakan inti atom hasil peluruhan jauh lebih berat daripada partikel beta, maka energi kinetik yang dia miliki setelah peluruhan hampir tidak ada, alias dia akan diam saja. Oke, karena massa dari partikel beta juga tetap, maka sisa energi dari hasil peluruhan akan menjadi energi kinetik dari partikel beta saja. Dengan kata lain, energi kinetik dari partikel beta akan sama dengan selisih antara energi massa diam dari partikel induk dikurangi dengan energi massa diam dari partikel anak dan partikel beta. Oleh karena itu, untuk satu jenis inti atom tertentu, energi kinetik partikel beta yang dipancarkan akan hampir selalu sama. Tetapi, dari eksperimen diketahui bahwa spektrum energi dari partikel beta adalah kontinu. Artinya, energi kinetik dari partikel beta ini dapat berubah-ubah, terkadang kecil dan terkadang besar. Untuk menyelesaikan masalah ini, di dalam suratnya, Pauli mengusulkan adanya keberadaan partikel baru yang dia sebut neutron. Neutron ini dia prediksi tidak memiliki muatan listrik, memiliki massa sekitar massa elektron
dan kurang dari 1% massa proton, dan juga memiliki spin 1/2. Jadi ketika energi kinetik dari partikel betanya kecil, maka sebagian besar dari energi tersebut akan dibawa oleh partikel neutron. Dan sebaliknya, ketika energi kinetik dari partikel betanya besar, maka sebagian kecil dari energi kinetiknya akan dibawa oleh partikel neutron. Dengan begitu, spektrum energi dari partikel betanya dapat bersifat kontinu. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hukum kelestarian energi, momentum, dan juga spin. Solusi ini yang Pauli sendiri tulis sebagai hampir mustahil untuk ditemukan, yang bahkan dia sendiri tidak berani untuk mempublikasikan hasilnya, mendapatkan perhatian yang cukup serius. Apakah saking putus asanya fisikawan pada saat itu, sampai-sampai memberikan solusi yang tidak bisa dibuktikan? Tetapi faktanya ada solusi lain yang ditawarkan. Solusi ini diberikan oleh Niels Bohr, salah satu bapak kuantum yang mengusulkan model atom Bohr. Pada saat itu, Bohr sudah mendapatkan penghargaan Nobel, penghargaan paling tinggi dalam bidang fisika. Apa yang Bohr usulkan pada dasarnya lebih radikal lagi. Dia mengatakan bahwa pada tingkat kuantum, hukum kelestarian energi dan momentum tidak lagi berlaku. Dia berpendapat bahwa spektrum energi dari peluruhan beta disebabkan oleh persebaran statistik saja. Dengan kata lain, Bohr berpendapat bahwa pada tingkat kuantum, energi dapat muncul dan hilang dari ketiadaan. Jadi partikel beta dapat memperoleh lebih banyak energi atau lebih sedikit energi yang berasal dari keacakan dunia kuantum. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, peneliti asal Inggris bernama James Chadwick menemukan partikel netral yang kemudian dia beri nama neutron. Tetapi bukan neutron yang diusulkan oleh Pauli. Ya, dia bermuatan netral, tetapi dia memiliki massa yang hampir sama dengan massa proton. Di sisi lain, partikel neutron yang diusulkan oleh Pauli memiliki massa maksimum 1% saja dari massa proton. Karena nama neutron telah diambil, jadi Enrico Fermi mengganti nama partikel yang diusulkan oleh Pauli dari neutron menjadi neutrino, yang berarti si kecil yang tidak bermuatan. Inilah partikel hantu yang diusulkan oleh Pauli. Partikel ini dinamakan neutrino. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk membuktikan keberadaan suatu partikel yang hampir mustahil untuk ditemukan? Pada tahun 1956, sekelompok peneliti asal Amerika Serikat mencoba untuk mencari keberadaan dari partikel neutrino ini. Mereka akhirnya melakukan eksperimen di dekat sebuah reaktor nuklir di Savannah River, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Alasan kenapa mereka melakukan eksperimen di dekat reaktor nuklir adalah karena reaktor nuklir diperkirakan menghasilkan banyak sekali partikel neutrino akibat aktivitas inti atom yang ada di dalamnya. Cerdasnya, mereka tidak mencoba untuk mendeteksi partikel neutrino secara langsung. Mereka menggunakan air dan kadmium chloride untuk membuktikan keberadaannya. Begini cara kerjanya, dan sangat brilian sekali. Reaksi yang terlibat di sini dinamakan reverse beta decay. So, partikel neutrino yang dilepaskan oleh reaktor nuklir akan berinteraksi dengan proton yang ada di dalam air. Reaksi ini akan menghasilkan positron dan neutron. Ketika positron bertemu dengan elektron, mereka akan berinteraksi dengan interaksi yang dinamakan anihilasi, yang hasilnya adalah sinar gamma. Di sisi lain, neutron juga akan diserap oleh inti kadmium. Proses ini juga akan menghasilkan sinar gamma, yaitu sinar gamma yang kedua. Kedua sinar gamma ini kemudian akan dideteksi oleh detektor yang dinamakan detektor scintillator. Untuk memastikan bahwa reaksi yang mereka hitung benar-benar berasal dari neutrino, mereka harus mengukur jarak waktu antara sinar gamma yang pertama, yaitu hasil anihilasi elektron dan positron, dan sinar gamma yang kedua, yaitu hasil serapan neutron oleh inti kadmium. Kedua sinar gamma ini hanya memiliki selisih waktu beberapa mikrodetik saja. Jadi mereka menghitung dua kilatan sinar gamma yang hanya berselisih beberapa mikrodetik ini. Dengan begitu, mereka bisa menghitung tampang lintang dari reaksi reverse beta decay. Pada akhirnya, ditemukanlah bahwa tampang lintang dari reaksi reverse decay ini sama dengan yang diprediksikan oleh hipotesis keberadaan partikel neutrino. Mereka mempublikasikan hasilnya dalam sebuah artikel yang berjudul Detection of the Free Neutrino, a Confirmation, yang mengkonfirmasi keberadaan partikel neutrino. Setelah menunggu selama 25 tahun,
Hanya 2 tahun sebelum Pauli meninggal dunia, partikel yang dia prediksikan akhirnya ditemukan juga. Aku sendiri sangat bersyukur Pauli bisa mengetahui keberadaan partikel neutrino sebelum dia meninggal dunia. Jika tidak, dia akan meninggal dalam keadaan menyesal karena mengusulkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh eksperimen. Pertanyaan selanjutnya, kenapa neutrino sangat sulit untuk berinteraksi dengan partikel yang lain? Dan dari mana asalnya 100 triliun neutrino yang menembus tubuh kita setiap detiknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menyelam lebih dalam kepada model standar dari fisika partikel. Dalam fisika partikel ada 3 gaya fundamental di alam semesta. Gaya yang pertama adalah gaya elektromagnetik yang diperantarai oleh foton. Kedua, ada gaya kuat yang diperantarai oleh partikel gluon. Dan yang ketiga, ada gaya lemah yang diperantarai oleh W dan Z boson. Keempat partikel ini dinamakan partikel vektor boson. Gaya fundamental keempat, yaitu gaya gravitasi, masih belum bisa dimasukkan dalam kerangka fisika partikel. Jadi untuk saat ini kita akan abaikan dulu. Kelompok partikel materi yang disebut fermion bisa berinteraksi dengan partikel fermion lain jika dia juga bisa berinteraksi dengan partikel boson. Misalnya, elektron dapat berinteraksi dengan proton melalui gaya elektromagnetik. Hal ini dikarenakan elektron dan proton masing-masing bisa berinteraksi dengan partikel foton yang membawa gaya elektromagnetik. Tetapi, dari simetri yang ada pada model standar dari fisika partikel, neutrino hanya bisa berinteraksi dengan partikel Z boson. Artinya, dia hanya bisa berinteraksi dengan gaya lemah, tidak dengan gaya elektromagnetik, tidak juga dengan gaya kuat. Jika neutrino ingin berinteraksi dengan gaya elektromagnetik, maka dia harus memiliki muatan listrik. Tetapi faktanya tidak, seperti yang diprediksikan oleh Pauli. Dia juga tidak memiliki muatan Kähler, muatan yang dibutuhkan jika dia ingin berinteraksi melalui gaya kuat. Alasan kenapa neutrino sangat sulit berinteraksi dengan partikel yang lainnya, karena dia hanya bisa berinteraksi dengan gaya lemah. Seperti namanya, gaya lemah adalah gaya yang sangat lemah jika dibandingkan dengan gaya elektromagnetik dan gaya kuat. Jadi partikel lain selain neutrino akan memilih berinteraksi dengan partikel lain melalui gaya yang lebih kuat daripada dengan neutrino dengan gaya lemah. Itulah alasan kenapa neutrino akan sangat jarang sekali berinteraksi dengan partikel yang lain. Seperti yang Pauli katakan dalam suratnya, neutrino mungkin memiliki kemampuan 10 kali lebih hebat dalam menembus materi dibandingkan dengan sinar gamma. Faktanya dalam hal ini Pauli salah. Neutrino ternyata miliaran kali lebih hebat dalam menembus materi daripada sinar gamma. Bukan 10, tetapi miliaran kali. Bayangkan, dia bisa menembus bumi dari ujung ke ujung tanpa berinteraksi dengan partikel apapun. Tetapi neutrino bisa berinteraksi dengan gravitasi kan? Soalnya dalam suratnya, Pauli juga mengatakan bahwa neutrino memiliki massa. Dan massa dari neutrino ini mungkin sama dengan massa dari elektron. Tetapi Pauli juga salah dalam hal ini. Di dalam model standar dari fisika partikel, bahkan neutrino diprediksikan tidak memiliki massa. Seperti foton, dia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Tetapi kemudian hal ini juga salah. Eksperimen kemudian menunjukkan bahwa neutrino memiliki massa, tetapi jauh lebih kecil daripada apa yang diprediksikan oleh Pauli. Neutrino memiliki massa 1 juta kali lebih kecil daripada massa elektron. Bahkan bisa lebih kecil daripada itu. Sampai saat ini, massa neutrino masih menjadi salah satu misteri dalam dunia fisika partikel. Bahkan fisikawan sendiri tidak mengerti dari mana massa neutrino ini berasal. Partikel lain mendapatkan massa dengan berinteraksi dengan medan Higgs, tetapi tidak dengan neutrino. Cerita ini akan terlalu panjang. Jika kamu tertarik, aku akan membuat video yang terpisah tentang topik ini. So, dari mana 100 triliun neutrino yang menembus tubuh kita setiap detiknya? Coba pikirkan, menurutmu apa reaktor nuklir terbesar yang ada di tata surya kita? Ya, jawabannya adalah matahari. Sebagian besar neutrino yang menembus bumi saat ini dihasilkan pada inti matahari. Dalam reaksi fusi misalnya proton dengan proton untuk menghasilkan deuterium. Dalam prosesnya juga akan menghasilkan positron dan neutrino. Reaksi ini adalah sebagian besar dari bagaimana neutrino terbentuk di dalam inti matahari. Fisikawan menghitung bahwa inti matahari akan menghasilkan 10 pangkat 38 neutrino setiap detiknya, yaitu berarti 100 triliun, triliun, triliun neutrino setiap detiknya. Ini fakta menarik yang lainnya. Sepanjang video ini kita membicarakan bahwa neutrino sangat sulit untuk berinteraksi.
Aku yakin dengan perbandingan ini kamu akan paham seberapa sangat-sangat sulitnya neutrino berinteraksi. So, foton yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kecepatan paling cepat yang mungkin di alam semesta, membutuhkan waktu 100.000 tahun untuk berpindah dari inti matahari ke permukaan matahari. Sedangkan neutrino membutuhkan waktu hanya 2,3 detik saja untuk berpindah dari inti matahari ke permukaan matahari. Bayangkan 100.000 tahun dengan 2,3 detik saja. Kenapa? Karena ketika foton mencoba keluar dari inti matahari, dia akan berinteraksi dengan partikel-partikel yang ada di dalamnya. Nabrak sini, nabrak sana. Jadi foton akan menempuh jarak yang jauh lebih panjang karena interaksi tersebut. Di sisi lain, neutrino akan merambat di dalam inti matahari seperti itu vakum saja, melewatinya tanpa memperpedulikan apapun. Setelah kurang lebih 8 menit perjalanan kemudian, neutrino dari inti matahari akan menembus tubuhmu tanpa kamu sadari sedikit pun. Kemudian menembus bumi dan terus berjalan sampai ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Aku tidak tahu untuk seberapa lama. Mungkin dia akan terus berjalan sampai alam semesta ini berakhir. Itulah cerita tentang penemuan neutrino. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.